Jadi saya punya gardan depannya duluan sebelum punya mobilnya. Gardane pisan, ganti. Kan iki gak ono gardane. Gardane di Mac. Plek lagi. Kartere geser. Assalamualaikum. Kali ini saya akan cerita banyak soal Isuzu MU-X saya dan proses konversinya dari 4x2 ke 4x4. Insya Allah semoga bisa jadi ilmu buat saya dan kita semua untuk kawan-kawan yang ingin mengkonversi SUV 4x2-nya ke 4x4, baik mereknya Isuzu ataupun merek yang lain ya. Pertama, saya akan cerita dulu soal latar belakang. Sejak kecil saya sudah lekat dengan Chevrolet Trooper atau di luar negeri dikenal sebagai Isuzu Trooper. Mulai dari varian 3 pintu long, short, maupun 5 pintu baik yang bermesin diesel maupun bensin. Dan sejak zaman kuliah saya sudah terbiasa menggunakan Tuas 4x4-nya untuk kegiatan off-road bareng kawan-kawan. Oleh karena itu, setelah Trooper Hi-Roof yang terakhir saya miliki saya jual tahun 2019, saya kepikiran untuk punya SUV Isuzu yang 4x4 lagi. Tapi kali ini pengennya sih yang Matic supaya lebih nyaman. Karena Isuzu Indonesia waktu itu secara resmi nggak mengeluarkan SUV Matic 4x4, jadilah saya kepikiran untuk mengkonversi Panther Grand Touring Matic untuk jadi 4x4. Saya bahkan sudah punya sasis Trooper untuk bahan konversi ini. Sayangnya setelah pemakaian dan dirasa-rasa tenaga mesin 2500 cc-nya Panther kok kurang ya. Apalagi begitu lihat di speknya nggak beda jauh dibandingkan tenaga mesin Trooper bensin. Apalagi ketemu transmisi Matic-nya kok kepikiran kalau dijadikan 4x4 malah nantinya akan semakin berat nih. Setelah ditimbang-timbang, akhirnya keluar dari keputusan untuk naikin mimpinya ke Isuzu MU-X. Dan sambil proses jual Panther, banyak-banyakin nonton review soal MU-X di YouTube dan nabung lagi buat beli MU-X-nya. Alhamdulillah kok ya yang datang kesempatan beli gardan depannya XD Max yang bonggol kiri yang cocok nih. Jadi saya punya gardan depannya duluan sebelum punya mobilnya. Ini buat motivasi kawan-kawan juga. Kalau sudah punya mimpi, coba dimantapkan, diusahakan, diwujudkan satu persatu. Insya Allah berhasil kita. Saya insya Allah berani ambil keputusan untuk beli gardan depan duluan karena beberapa bulan sebelumnya pernah ikut acara test drive MU-X 4x4 bareng teman-teman IMCI. Terus saya ngolong dan bandingin tuh kaki-kaki 4x2 dengan yang 4x4. Insya Allah sih terlihat sama, jadi ya akan mempermudah untuk proses konversi berikutnya. Cerita yang sama juga terjadi ketika beberapa saat kemudian saya dapat velg 16 in Isuzu MU-X 4x4 yang manual. Bagi saya selain velg 16 in lebih enak buat off-road karena dinding bannya lebih tebal dibandingkan velg 17 in, juga karena harga ban 16 in biasanya lebih murah dan terutama velg ini bisa jadi identitas bagi Isuzu varian yang 4x4 seperti standarnya. Lanjut, sembari nonton review-review soal MU-X di YouTube, saya bikin perbandingan untuk memperkuat meyakinkan diri saya sendiri apakah keputusan untuk mengkonversi 4x4 lebih efisien dibandingkan beli SUV 4x4 yang pada tahun yang sama ya. Untuk ini saya pakai referensi dari marketplace online. Harganya pun juga ada yang lebih murah dan efisien dibandingin mengkonversi MU-X jadi 4x4. Tapi saya balikin lagi, tujuannya kan pengen dapet SUV 4x4 yang matic dan punya kenyamanan lebih kan. Dari situ opsi untuk pilih MU-X yang aslinya 4x4 tertutup karena walaupun harganya sama tapi manual dan basic banget. Opsi berikutnya Chevrolet Trailblazer. Ini harganya sedikit lebih murah dan dapat yang fully loaded banget 4x4-nya. Cuma saya masih ragu-ragu soal kehandalan dan kesediaan spare part-nya. Selanjutnya Fortuner. Kalau yang diesel ini masalah kelengkapan kenyamanan yang menurut saya masih lebih bagus MU-X. Kalau yang bensin walaupun harganya lebih murah, tapi ya saya nggak cocok sama mesinnya. Pajero, jujur aja untuk performa rasanya ini lebih baik daripada MU-X. Harga juga masuk dibandingin MU-X konversian. Tapi ya ini masalah selera aja sih. Akhirnya ya balik lagi ke Isuzu. Alhamdulillah pada awal 2022 dapat nih unit MU-X-nya yang tahun 2015 tapi kata sellernya ini dipasarkan tahun 2016 dan ini milik kawan SMA saya. Kilometernya udah lumayan 122 ribuan tapi kondisi dan harganya cocok untuk pemakaian sehari-hari dan pelan-pelan kita akan rubah jadi 4x4. Sampai rumah langsung ngolong dan ketahuan ternyata karton 4x2 dan 4x4 berbeda.
Alhamdulillah untuk hanger gardan sudah ada titik posisinya di sasisnya. Ketemu masalah lagi, ternyata knuckle-nya juga beda antara 4x2 dan 4x4 walaupun dari luar sama. Untuk lebih memastikan lagi, saya lanjut risetnya ke D-Max-nya Om Jenner yang Matic 4x4 tapi 3000 cc. Mesin 4JJ1 3000 cc dengan 2500 cc 4JK1 hampir sebangun lah. Dan keduanya sama-sama pakai transmisi Matic 5 speed dari Aisin. Transmisi yang sama juga dipakai untuk kendaraan lain seperti Toyota dan Mitsubishi yang nantinya perlu adaptor khusus supaya bisa nyambung ke transfer case-nya Isuzu. Di awal ini modif pertama yang saya lakukan adalah masang si velg bawaan MUX manual 4x4 2017 itu pakai ban MT yang ukurannya lebih besar maksimal yang bisa dipasang tanpa modif yaitu 265/75 ring 16. Modif berikutnya menyesuaikan ukuran ban yang lebih besar, kita remap tipis-tipis nih di MTS Sunter. Hasilnya alhamdulillah lumayan. Jadi walaupun nggak dyno 0 sampai 100 yang tadinya sekitar 13 detikan sekarang jadi di kisaran 10 detikan nih. Lanjut lagi ceritanya, setelah tahu kalau karternya beda antara yang 4x2 sama 4x4, langsung deh saya cari karternya di Max 4JK1 yang 4x4. Setelah itu langsung coba dipasang dan alhamdulillah sesuai perkiraan bagian karternya pas. Cuman bagian depan yang ke gear beda posisi bautnya. Mungkin karena beda tahun produksi nih. Langkah penyelesaiannya dibuat mal-malan dengan ukuran dari karter yang 4x2, kemudian dipaskan ke karter 4x4 dan dicor bagian yang nggak sama. Alhamdulillah setelah delay selama kurang lebih 2 tahunan, bisa juga tuh terpasang karter 4x4-nya. Prosesnya nggak mudah sih, beberapa kali masih rembes dan bocor. Jadi kalau memang bisa, teman-teman coba cari karter yang memang tahunnya sesuai aja ya. Setelah itu langsung kita ukur untuk proses pemasangan gardan depannya. Pemasangan gardan depan dan knuckle 4x4 ini dilakukan di bengkel Exitos di daerah Pondok Cabe. Ini bengkel yang cukup baik dan sudah terbiasa melakukan konversi 4x2 ke 4x4. Oh iya, lupa nyebutin. Selama delay 2 tahunan nunggu mood dan dana untuk modif karter oli itu, saya dapat juga beberapa parts lain seperti transfer case, knuckle Chevrolet Colorado, dan beberapa potongan kabel dan modul 4x4 X D-Max manual. Dan selama belum bisa dipasang, beberapa parts itu saya masukin ke tempat sandblasting biar kelihatannya lebih bersih dan rapi ya. Setelah gardan depan terpasang, saya baru ingat kalau gardan belakang dan gardan depan itu beda rasio gigi. Yang depan karena dari D-Max manual rasionya 10:41 atau 1:4,1. Sedangkan yang belakang itu 11:43 atau 1:3,9. Jadi terpaksa nyari bonggol gardan belakang yang 1041 juga X D-Max manual. Alhamdulillah nggak berapa lama dapat juga bonggol gardan belakang yang dicari. Dan kali ini dilengkapi dengan LSD atau Limited Slip Differential. Jadi ya lumayan ada advantage-nya lah. Di 2024 proses modifnya agak delay karena si MUX dipakai mudik ke Sumatera Barat. Di sini tuh berasa banget kalau rasio gardan belakang yang lebih low itu membuat tarikan jauh lebih enak, apalagi pas nyalip-nyalip di tanjakan. Kan bannya juga sudah oversize lebih besar dari standarnya nih. Tapi karena di jalan tol itu RPM-nya sedikit lebih tinggi, jadi rasanya lebih boros dikit gitu ya. Saya kepikiran untuk balik lagi ke rasio gardan 1:3,9. Setelah itu lanjut lagi proses modif 4x4-nya. Kali ini yang mau dipasang adalah transfer case-nya. Dan saya pasang di MAG Mechatronic Auto Garage, rekanannya Exitos juga di daerah Pondok Cabe. Bengkel ini rekomendasi dari kawan yang bilang kalau Mas Hali dari MAG ini enak diajak diskusi dan bisa ngasih solusi untuk modif yang rumit seperti yang melibatkan transmisi matic dan modul elektronikanya. Di MAG ini setelah transfer case dicocokkan ke bagian belakang transmisi, ternyata jumlah gigi spline output transmisi dan input di transfer case berbeda. Jadi terpaksa ada transfer case dibongkar, overhaul, dan pesan dulu tuh gigi input shaftnya untuk TC-nya. Setelah selesai masalah itu, ketemu lagi ternyata panjang alur spline di output shaft transmisi yang nyambung sama planetary di dalamnya itu kurang dalam gotnya. Jadi transmisi harus ikutan dibongkar supaya bisa dimodif si gigi planetary ini.
Dan saran aja untuk kawan-kawan yang mau modif di sini, sebaiknya beli aja tuh gigi planetary yang untuk 4x4 supaya prosesnya lebih cepat. Setelah transfer case bisa terpasang, lanjut lagi prosesnya di kopel baik depan maupun belakang. Nggak mudah juga karena kopel belakang harus diubah dari 2 pieces jadi 1 piece. Ini sama juga dengan D-Max yang Matic 4x4 ya. Sedangkan kopel depan karena asalnya dari D-Max manual jadi harus diperpanjang. Proses tadi harus presisi dan dipastikan balance banget. Jadi kita harus pilih baik ke elektronika dan perkabelannya. Alhamdulillah Mas Heli cukup jago untuk ngurut dan nyambung perkabelannya, tunggal bubutnya. Walaupun saya juga mesti dapat kabel dari D-Max manual 4x4 ya, supaya diambil soketnya. Akhirnya setelah 2 tahunan, alhamdulillah 4x4-nya bisa berfungsi ya, dengan perangkat-perangkat yang berasal dari Isuzu juga, dari D-Max 4x4. Satu item yang sampai sekarang belum bisa ketemu ya, jadi penunjuk untuk 4x4 yang di layar MID belum bisa berfungsi karena saya harus beli lagi panel dashboard dan modulnya yang memang khusus ada 4x4-nya, tapi ada fungsi lain seperti cruise control dan lain sebagainya. Menurut saya agak repot, jadi ya udahlah saya skip aja, terus minta Mas Ali untuk bikin indikator 4x4-nya pakai lampu gitu aja. Jadi begitu masuk ke fungsi 4x4 lampunya nyala. Untuk biaya ya habisnya kira-kira sekitar 2 kalinya dari Mas Andri ya, yang mengubah Pajero 4x2 jadi 4x4. Menurut saya sih masih worth lah, karena nggak ada Isuzu UX yang Matic 4x4 dengan berbagai kenyamanannya dan fasilitasnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada kerusakan yang berarti dari sistemnya, dan mobilnya pun juga masih saya pakai harian dengan aman dan lancar. Mungkin itu dulu kawan-kawan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di bawah atau japri juga boleh.